Iya. Tapi kalau banjir juga sama nggak sih? Oh, banjir juga. Iya, kalau banjir itu ya ini lagi kadang-kadang kita lucu juga ya di DKI Jakarta ini ya. Kadang di sini panas, tapi di bantaran kali orang pada tenggelam tuh rumahnya. Dia itu habis pulang sekolah, ceritanya nih sama ibunya nih. Di saat buka celana itu nyangkut tuh sleeping itu. Oh. Beda ya sama temennya dia. Gratifikasi itu namanya. Temennya yang mana ya? Mana? Beda sama tetangganya dia. Iya Tetangganya kan depan ada bonnya duluan. Oke, tadi kita tuh. Aduh. Sama kamu gimana? Lu lagi bergorokian nih kan sumpah aneh banget tuh. Kenapa sih? Ya lagi mau ngomong apa sih? enggak memang cuman kayaknya sekarang tuh apa ya? Apa sih namanya cuaca tuh lagi parah banget loh mas. Oh. Ini tau gak kan kemarin waktu hari apa tuh? Kan kita beberapa hari nih kalau hujan tuh anginnya udah kayak angin topan ya. Angin topan anak jalanan. Angin topan sudah. Ya. Jadi kan kemarin udah sempat ada tuh waktu di Pondok Indah yang pohon rubuh terus sampai ada korban nyawanya kan. Ya. Nah kemarin ada lagi. Terus yang terbaru di Cawang sekarang udah pindah tuh pohon sekarang ke Cawang. Pohonnya pindah sampai yang rubuh pindah aneh tuh. Pokoknya itu pohonnya bisa jalan gitu. Siapa tahu sih pohon ada penunggunya. Jangan-jangan ada penunggunya udah pada kan karena udah gitu ya. Enggak, lu makin lama kejauhan, gue mau maksud apa? Enggak apa. Lu tiba-tiba pakai penghubung segala ngapain? Kalau ini ada sekarang aku tuh jadi takut mau kemana-mana. Maksudnya gini loh, memang kan kita harus mengakui ya. Ini juga salah siapa? Salah siapa jadi kayak gini? Mana gue tahu. Salah manusia dong. Salah pilihan lu. Juga salah. Enggak maksudnya ini kan kalau cuaca emang kayak bingung kan kita mau sebenarnya kita menyalahin siapa juga nggak bisa. Cuman masalahnya adalah ini kan banyak banget pohon-pohon besar kan. Tapi intinya gini, kita butuh pohon. Iya dong, karena kalau berusaha banget. Tapi mungkin sekarang pohon-pohon yang ada tuh kayaknya udah tua banget nggak sih? Intinya tuh udah bahaya gitu loh mas. Iya sih, cuma maksudnya beberapa pohon itu memang sudah mengkhawatirkan lah ya. Apalagi sepanjang pasar minggu tuh kayak gue agak deg-degan, pohonnya gede-gede banget. Iya, gue aja kalau ngeliat pondok Indah aja. Tapi pondok Indah tuh yang agak misteri ya, pondok Indah. Kan maksudnya itu jalur utama ya. Yes. Dan itu yang kawasan ya gitu kok tiba-tiba ada ya pohon. Nah, sebenarnya tuh kadang-kadang kita kan bingung juga ya, kita mau ngelapor juga bingung karena kan kalau di kawasan Pondok Indah itu kawasan yang memang masuk ke dekat rumah orang, bener nggak sih? Tapi kayak itu bukan di rumah orang itu gitu. Jadi kan kadang-kadang suka bingung ya kan. Memang kita bisa lapor sih, kalau yang aku baca kita kan bisa lapor ke dinas pertamanan, pokoknya ke dinas tempat kita bisa lapor gitu. Tapi yang gua khawatirin adalah kayak misalnya nih pohon tumbang biar gitu kan. Ngomong ke dinas pertamanan. Kan mau nggak mau kan dia di dinas pertamanan kan manggil teman-temannya juga nih dinas terkait dinas sosialnya kan dakar. Ya buat menanggulangi itulah gitu pohon sendiri gitu kan nggak mungkin lah kita dari desa mereka ngomong nggak mungkin gitu. Nah tapi kan gue nggak tahu nggak ada kompetensi gue buat ngomong kayak gitu. Oh iya pasti, tapi mungkin bukan juga ya. Kalau aku khawatirin bukan cuma saat angin, terus udah gitu si pohonnya tumbang, tapi juga apa? Ayo lo pikir. Coba buah, itu mah gue mikir gitu terus. Bukan, listrik. Ini kalau menurut aku gitu ya, bukan cuma masalah dia nih mobil aja, tapi sekarang tuh listrik tuh udah carut marut ya mas. Lo lihat gak sih, maksudnya jalan-jalan tuh listrik tuh udah makanya yang selamat itu cuma di jalan protokol gede. Terus di Sudirman kan kemarin tuh ada Cawang loh. Cawang nggak masuk. Cawang itu kan bukan maksudnya masih banyak tiang listriknya. Kalau yang udah di ground semua kan daerah Sudirman. Oh iya sih. Ya kan? Daerah dari mulai Blok M sampai sana itu udah nggak ada tiang listrik sebenarnya. Udah nggak ada, dia tiap kehidupan. Jangan bete dong sama gue. Tadi ngomongin soal remaja kan kita ada ini tim HSE kita di kantor ini. Coba lah tanya. Oh ya, dulu. Lu tuh gimana sih kalau jadi bos? Beliin lah gue telepon kayak apa buat ini masa gue dikasihnya HT? Si mambu gue. Coba. Pajak. Satu-satu pajak sini pajak. Pajak tanggir. Nangkep nih. Wih, pas banget.
Masuk. Oke itu. Tetap Pak Ajat cepet ya. Ketawa yang beneran mana yang bohongan? Yang beneran lama. Maksudnya buat apa sih sebenarnya? Mana gue tahu. Kalau ini kayak buat gaya-gayaan nih. Buat gaya-gayaan. Tadi ada SMS masuk, SMS. Pak Ajat apa kabar? Alhamdulillah. Sibuk ya? Alhamdulillah. Abis ini. Lagi di bulan berber ini biasanya Lagi rame. lagi rame-rame ya. Iya, yang lagi viral banget. Rame ketupat. Itu tibanan pohon-pohon di jalan tuh. Itu termasuk ranting juga kali ya. Itu aja udah ganggu loh. Iya. Banyak masih tapi gini, kalau misalkan dari segi pemadam ini kan berarti udah terjadi ya. Ya, Iya jadi. dong. Nah, itu tuh kayak gimana sih sebenarnya evakuasinya Pak Ajat? Nah, biasanya tuh kita kalau misalnya ada pohon tumbang, itu lebih cepat memang karena kita piket itu ada 1 kali 24 jam ya. Ya, Simatupang. Ya, Siang malam tunggu panggilan. Ya kan dari jam 7:30 pagi sampai besok. Jadi kalau misalnya kita ada panggilan pohon tumbang yang sekarang lagi viral nih, pohon tumbang. Biasanya itu kita menyiapkan personil dan menanyakan dulu nih biasanya nih. Ada korban nggak? Apa ini yang tertimpa nih? Kalau misalnya ada tertimpa mobil itu ada pengemudinya, ada penumpangnya, kita harus evakuasi yang di dalam mobil dulu. Nah, setelah itu baru kita evakuasi tuh pohonnya. Yang pertama dari damkar khususnya itu evakuasi korban dulu dan berkolaborasi dengan PPSU dan Dinas Pertamanan yang lebih berwenang dalam memotong pohon ini, seperti itu. Oh, berarti kalau damkarnya itu bukan masalah potong-potongnya ya, atau bantuin juga motong-motongnya juga? Kita tetap bantu juga, akan tetapi kita lebih fokus ke korban dulu. Nah, setelah korban udah selesai, aman dibawa oleh ambulans, baru kita membantu dari Dinas Pertamanan untuk motong-motongin itu. Kayak kemarin yang di Pondok Indah itu yang mobil yang ada korban jiwanya itu yang sampai langsung meninggal ya. Itu berarti yang harus diselamatkan berarti korbannya dulu. Korban dulu kita keluarkan. Oh gitu. Tapi sulit diselamatkan. Ya makanya itu kan kayak pengen banget. Nah, makanya di saat kita berangkat itu kita meluncurin satu unit rescue namanya, like rescue. Dan di situ peralatan nggak hanya sensor, jadi peralatan untuk memotong, peralatan untuk menjungkit atau apa namanya? Kayak katrol. Nah, seperti itu tuh. Jadi hidrolik. Jadi di saat ada korban, kita fokus ke korbannya dulu, seperti itu. Oh, jadi memang harus. Tapi boleh nggak sih gini, Pak? Aku sih nggak tahu ya. Ini kan aku anggaplah aku masyarakat umum gitu. Terus tiba-tiba nih. Bukan masyarakat umum. Ya? Bukan masyarakat umum. Pengennya spesial. Marah. Harus daftar dulu ya biar dicoba spesial. Atau aku penasaran deh gini. Misalkan kan ngeliatnya di jalan ada pohon tinggi rindang gitu ya. Nah terus kadang-kadang kan kita kan harus laporin memang ke Dinas Pertamanan atau Dinas Kota. Penanganannya itu lama nggak sih sebenarnya Pak? Atau alhamdulillah nih kalau misalnya di DKI Jakarta ini setiap laporan itu sekarang cepat karena di 112 ya terkait dengan kebencanaan dan sebagainya. Kalau dilaporkan itu biasanya itu dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota itu lihat dulu tuh. Nih pohon ini adanya di mana nih? Kalau misalnya adanya di pekarangan rumah, nah itu berarti itu bukan pohon dari Dinas Pertamanan tuh. Biasanya pohon yang ditanam oleh orang itu sendiri tuh yang punya rumah. Kalau yang di pinggir-pinggir jalan, nah itu punya Dinas Pertamanan. Kita pun pemadam kebakaran nih, misalnya diminta untuk tuh Pak, itu udah ganggu jalan, minta tebangin, kita nggak bisa karena itu ada peraturan daerahnya, ada perdanya dan itu wewenang dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Nah kalau untuk ngapras ya, ranting-ranting itu pun kita harus izin dulu nih. Izinnya kemana? Ke kecamatan biasanya, kecamatan yang ada Dinas Pertamanannya itu. Kalau misalnya dia bisa PL, udah saya tindak lanjut, silakan. Dan kita hanya mantau tuh kanan kirinya tuh. Jika ada yang bencana segala macamnya baru bisa kita tindak lanjut seperti itu sih. Tapi pernah nggak sih Pak Ajat misalkan ini kan juga kita concern dengan tiang listrik ya. Nah ini kan pasti banyak nih yang suka koslet atau gimana. Kalau itu gimana tuh Pak? Untuk pengamanannya. Karena
kita kan dekat sini ya, Jakarta Selatan tuh yang dekat pemancingan. Ya kayak pada yang nonton tahu tuh ya. Jalan apa tuh? Marga Satwa tuh ya. Yang Sanggu itu. ya. Itu tuh kemarin tuh sempat aku ngeliat yang listriknya tuh terang gitu loh. Apa ngeluarin percikan gitu. Coba. Itu biasanya nih kan di kabel listrik itu kan banyak yang melintang tuh. Betul. Nah sementara mobil-mobil truk itu kan lewat seringnya banget tuh. Di sini kan banyak ekspedisi tuh. Iya. Nah biasanya tuh nyenggol tuh, nyenggol kabel yang melintang. Nah di saat nyenggol kan mulai kendor tuh di tiangnya tuh. Nah di situ bisa mengakibatkan konsleting listrik juga tuh. Nah ini gimana nih dengan banyaknya pohon, terus udah gitu korslet gitu, tuh gimana tuh? Pernah nggak ada mungkin ada apa ya berita di pemadam yang akhirnya ada penyelamatan atau evakuasi satu tempat yang memang seperti itu gitu karena konslet terus pohon kalau konslet kita pasti laporan ke pemadam karena ada apinya tuh. Nah otomatis kita di saat ada laporan seperti itu kita meluncur ke TKP, paling nggak penanganan awal kita pakai apar. Alat pemadaman piringan, tahu alat pemadaman piringan? Ya. Di mobil. Yang di mall sering jalan-jalan ke mall kan? Oh yang begitu, yang kayak tabung buat kalau ke mall cuma lihat diskon. Tahu. Yang perempuan, ini gelah ya, diskon kaslo. Itu kan yang nggak bisa nyelamatin kalau kebakaran kaslo. Iya diskon juga nggak nyelamatin. Bukan maksudnya Wulan yang Kita di apartemen lain. Parah banget. Anda yang ketawa sama yang banyak ya. Yang itu kan yang kayak model apa tabung buat orang yang nyelam oksigen. Nah salah lah. Iya. Yang mana sih? Tabung apa alat pemadaman piringan yang biasanya ada dicantelin tuh. Biasanya ada kotak hidran tahu? Tahu. Nah, ini biasanya ada tabung lamanya tuh sebelahnya. Ya kan saya nggak pernah ngebuat kotak hidran. Hei, warnanya merah. Oh iya itu kan makanya aku bilang buat orang yang buat aku nyelam itu kan begitu segitu kan. Itu yang kalau ringan itu nggak sedikit. Emang kita kalem ngomongnya ya itu ya. Iya itu. Kita orang selalu benar. Iya benar. Jadi itu. Itu pakai itu dulu. Paling itu kalau misalnya ada percikan kita tanggulangin pakai apa? Makanya nih di setiap rumah itu diharuskan tuh diwajibkan udah ada instruksi gubernur terkait dengan kepemilikan apar. Gempar namanya gerakan masyarakat punya apar. Mahal nggak sih tuh? Kalau apar itu tentatif sih biasanya gimana ya? Masalahnya tergantung juga. Kalau di rumah itu biasanya cuma aparnya tuh yang ya tabungnya yang harus dan itu kok nggak salah harus setiap sebulan sekali harus gini ya. Itu bayar. Tahu. Jadi harus dicek dulu. Itu kan. Oh gitu. Iya, karena biar nggak ada pembekuan di dalamnya. Apalagi kalau misalnya naruhnya itu kan sembarangan tuh. Wah, ini kan harusnya itu kan naruhnya dicantelin tuh. Nggak boleh taruh di bawah. Iya, nggak boleh taruh di bawah. Ya kan nggak tahu saya kan ibu perempuan udah lah. Lu nggak punya suami. Tanya suami lu perempuan. Tapi kan kita nggak yang bikin sampai sana. Makanya takutnya kayak buat kompor gitu ya. Iya, kan sering banget tuh. Kan apar ini kan dipergunakan nggak cuma buat listrik, buat kompor, ya kan? Di saat ledakan kompor gas meleduk ya kan? Iya. Masih lagi meleduk. Nah, semprot aja itu antisipasi. Kayak basah. Nah, kain basah. Kain basah masih peluk. Bener nggak Pak? Ya aku tahu di pajak kalau misalkan ya ada misalkan kompor dar gitu, kita nggak boleh begitu. Jadi harus begini kan? Iya, harus langsung. Emang berani? Debu sekali kita. Makanya punya apar, udah pakai apar aja lebih gampang. Iya. Beli di bawah ini. Cek kita ini. Jadi kalau misalkan kalau masih ada yang istilahnya tuh apa ya berkaitan dengan takutnya kebakaran, kita boleh berarti langsung hubunginnya. Iya boleh. Ke pemadam 112 atau telepon pemadam. Tahu nomor telepon pemadam? Bisa 112 aja biar gampang lah. Kalau cuma kata jangan. Kalau di Jakarta di sini. Di sini teleponnya. Iya. Oh jadi bisa langsung ya. Tapi itu cepet ya Pak ya? Seperti itu dia. Kita satu kali 24 jam. Jadi mau jam berapapun kita harus ada yang standby itu di meja piket depan. Walaupun kita satu personil ada 10 orang, itu yang istirahat setengahnya.
Kalau tampar itu pasti cepat. Ya harus lah. Itu bener ya? Kalau pas mau turun kayak jadi Nah gitu ya? itu ada. Jadi Itu bener ya? tapi kalau kita lagi berbangun gitu kita nggak berani juga. Ya, takut kebablasan gitu. Ya kalian dibukin gimana? Karena kita dituntut. Dituntut respon time kita itu di bawah 15 menit. 15 menit udah harus ada di TKP. TKP apa aja? Kebakaran, penyelamatan. Nah, jadi dari pos berangkat ke TKP itu dihitung. Berapa menit kita. Nah, kalau misalnya itu tidak tercapai, ya penghasilan kita yang akan Wah, jadi memang udah ada tuntutan seperti itu. Tapi perjanjian kinerja. Nah, misalkan kita nelfon ke 112, itu kan kayak call center gitu kan. Nah, jadi dia akan langsung link. Butuhnya apa nih? Kebakaran. Masuknya ke pemadam kebakaran. Terus juga pohon tumbang. Pemadam kebakaran juga ke dinas pertamanan juga, ke kecamatan berarti ke PPSU juga seperti itu. Jadi kolaborasi tuh kalau udah nyampe di TKP kita kolaborasi. Kalau misalnya itu berarti udah termasuk kejadian alam berarti kalau misalnya itu udah maksudnya udah bukan kejadian kesalahan human error ya berarti kalau misalnya kayak pohon tumbang gitu. Iya, karena kan force major lah itu musibah ya musibah ya. Orang Sandung juga musibah gimana ya jadinya tapi ya gimana maksudnya gini loh, kan kalau kita lihat sekarang pohon-pohon juga udah maksudnya gini ya, Pak Jete, kita udah lihat juga di sekitar kita tuh pohon tuh memang sudah banyak. Kita butuh pohon memang jujur kan, itu kita sekarang tetap butuh serapan dan lain-lain. Tapi gimana caranya kita apa ya, aku tuh jadi takut loh sekarang mau keluar-keluar tuh Pak Jen. Jadi kayak, nanti hujan lagi, nanti angin lagi. Nah, tiba-tiba ya kita kan nggak tahu yang namanya ya gitu. Antisipasi. Jadi kalau misalnya kita mau pergi, mau jalan nih, kita lihat dulu BMKG. Biasanya kan tuh kan. Iya juga sih. Jam sekian Jakarta Selatan hujan, wah rintik-rintik disertai angin itu biasanya gitu. Nah, jadi kalau bisa kita menghindari tuh jam-jam segitu tuh. Kalau bisa ya. Kalau misalnya lagi jam segitu, lihat arahnya mana. Oke. Paling antisipasi seperti itu sih. Terus juga kita kalau memang lagi di parkiran gitu kan, kalau bisa tuh kita ngeliat ke atas ada nih pohon-pohon tinggi kan, jangan di bawah pohon gitu parkirnya gitu. Biasanya kalau di gedung-gedung ini kan basement ya. Iya. Kalau yang di tempat terbuka ya udah hindarin aja deh yang ada di bawah pohon. Ya. Tapi kalau banjir juga sama nggak sih? Banjir juga. Iya, kalau banjir itu ya ini lagi kadang-kadang kita lucu juga ya di DKI Jakarta ini ya. Kadang di sini panas, tapi di bantaran kali orang pada tenggelam tuh rumahnya. Nah, itu gimana tuh? Iya. Maksudnya kita tetap bisa panggil pemadam. Kita tetap pemadam. Pemadam itu dibilang palu gada. Palu gada. Tapi terkait dengan evakuasi ya, korban harta. Jadi kan kita mengevakuasi baik harta atau wanita atau benda, jiwa, semuanya itu. Jadi terkait dengan banjir pun kita pasti otomatis evakuasi juga di TKP juga. Walaupun itu hanya sedengkul, sebetis, nah itu kita tetap harus evakuasi. Monitoring namanya seperti itu. Oh berarti monitoring dulu. Kalau misalnya memang tiba-tiba banjir bakal naik baru evakuasi. Iya, makanya kan biasanya itu kan ada informasi ya dari BPBD. Biasanya dari instansi-instansi yang ada di kelurahan, grup-grup RT ini, Pak RT nih biasanya nih ya. Kita namanya lagi udah ada Pak RT tiba-tiba sih. Kita mah ada semua. Kita cuma bergada ya di kantor ini. Orang safety-nya itu langsung. Itu jadi kita taunting. Ada informasi, dari saat informasi itu kita udah siap-siap tuh biasanya yang di bantaran-bantaran kali itu. Jangan kita hiraukan, biasanya kan udah biasa nih banjir. Pada waktu banjir 5 tahunan itu, saya pernah evakuasi. Jadi di saat saya evakuasi siang, Pak ayo Pak, kita ke pengungsian. Enggak Pak, di sini Pak, masih jagain barang-barang saya nih. Saya masih santai, karena kan masih seperut lah. Seperut kok santai ya? Mungkin menurut dia santai gitu kan, karena kan dia saya di sini dulu, kita udah seperut nih. Iya. Ya kan, semakin malam, Pak ayo Pak, Pak, bentar dulu Pak. Nah di saat jam 12 malam, jam 1, 2 itu semakin malam semakin tinggi air. Iya dong. Ya kita udah nggak bisa masuk ke dalam, karena di saat perahu karet kita masuk,
udah nyangkut tuh. Nyangkut di pagar, Iya, nyangkut di Iya, gimana? nyangkut di atas atap. Iya, betul. sementara udah tolong. Nah, kok mana aja dari awal gitu kan. Tapi ada yang paling absurd gak sih Pak Haji selama bertugas gitu ya, entah dari Pak Haji sendiri atau pikir dari teman-teman menjadi seorang komandan kebakaran itu, apa sih yang paling bikin, ada ya yang kayak gitu? Kasus apa gitu? Wah banyak sih sebenarnya. Kalau Depok bisa aneh-aneh kalau yang di daerah ini. Jadi kan Kayak soal pembatasan antara kampung sama elit tuh di tengah-tengah. Ya, jadi kayak gini, kita itu di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan itu mempunyai 3 tugas pokok nih. Tugas pokok kita yang pertama adalah pencegahan, yang kedua itu pemadaman, yang ketiga penyelamatan. Nah, yang membuat kami viral, Penyelamat. yang penyelamatan ini. Otomatis di saat kita mengadakan evakuasi penyelamatan nih, orang merasa wah kita malah terbantu. Alhamdulillah nih. Yang tadinya jarinya masukkan cincin nggak bisa keluar tuh. Itu pemadam juga. Itu pemadam tuh. Karena ini Allah. terakhir saya informasi tuh di saat orang datang ke pos, itu dia ke dokter dulu tuh. Dia ke dokter bilangnya, "Pak, pemadam aja." Dokternya juga. Iya. Karena di saat dia udah bengkak nih, ya kan? Wah, udah bengkak nggak bisa tuh dokter tuh. Udah Pak, pemadam aja. Nah, di saat di pemadam, ya udah kita nggak pakai benang karena kan kalau pakai benang udah bengkak banget tuh. Iya, akhirnya kita pakai alat dipotong alat bukan jarinya yang dipotong. Ya, iya dong. Harus aneh banget kalau jadi Kalau jadi dipotong nggak bisa akhirnya lepas. langsung aja. Di saat udah udah terlepas dari jarinya, baru dia ke dokter lagi tuh. Tapi dokter juga sih buat buat ngobatin lukanya. Itu juga penyelamatan yang lucu itu ya itu yang ada yang saya tanganin ya. Biasanya itu tuh cincin terus sarang tawon. Waduh, sarang tawon lebih serem lagi tuh. Sarang tawon sih ya kan. Sarang tawon tuh berarti di pemadam ini punya ini ya, perlengkapan bajunya ya. Ada bajunya buat sarang tawon itu. Kayak hazmat gitu. Iya. Hazmat ketutup semua. Itu berarti emang harus ada ya? Iya, karena kan saya pernah nih di setengah tahun, waduh seharian tuh nggak bisa tidur. Kayak ketinggian pasti. Iya. Terus juga apa lagi ya? Wah punya banyak kayak ular. Ular udah biasa tuh ya. Ular orang masuk ke dalam rumah. Tapi jangan manggil pemadam ngelihat ular ada di kebun terus manggil pemadam juga. Itu emang udah habitatnya dia. Itu gimana tuh takut masuk rumah? Nah kalau udah masuk rumah baru masuk tanya pemadam, panggil pemadam. Jadi kalau mau masuk rumah nggak boleh? Ya jangan, karena kan kita nggak bisa nyari. Itu ular emang habitatnya dia. Iya lah, kecuali dia udah transparansi. Iya, udah masuk mengganggu aktivitas. Baru kita cari, kita ambil. Tapi kalau udah dikali, ya, Pak saya ngeliat di kali, itu emang udah habitatnya ular hewan itu gitu. Oke, jadi ternyata pokoknya karena ini kadang-kadang tuh masih banyak orang mungkin juga yang berpikir pemadam kebakaran ya tugasnya ya tentang kebakaran aja. Tapi ternyata enggak juga kan bahwa penyelamatan seperti yang misalkan tadi pohon tumbang gitu dan mereka menyelamatkan justru korbannya di dalam gitu, bukan masalah pohonnya aja, itu bisa tumpahan kebakaran gitu betul. Ya. Ini sebenarnya ada lagi nih satu yang paling lucu, mungkin agak-agak jorok juga ya, tapi harus bisa ceritain nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi ada anak SMP nih, anak SMP. Dia itu habis pulang sekolah, ceritanya nih sama ibunya nih. Di saat buka celana itu nyangkut tuh sleting itu. Itu kemana? Pemadam. Iya, pemadam. Dokter. Apanya yang ke dokter? Kesal dulu. Kesal kan kejepit tuh pas buka sleting, jepit tuh. Oh my god. Kan kulitnya kejepit. Ya, itu yang paling ekstrim ya. Tapi enggak, akhirnya kita bisa. Ya. Aduh. Kan kalau udah begitu kan, kita yang ngerasain ya. Kalau dikali kesini kita tinggi banget ya. Nah, jadi nggak tahu sih ya. Saya nggak tahu. Nah, jadi pada saat itu kita buat ini suruh beli ini tisu magic lagi. Kita ini tuh kita oles akhirnya kita
usahain udah nggak teriak tuh udah aman. Berarti udah disentil tuh udah nggak sakit. Akhirnya bisa kita lepas. Nah di situ tuh yang paling lucu tuh sebenarnya kalau menurut untung masih pengalaman saya. Masih SMP. Coba kalau udah kuliah. Kalau udah kuliah kan malu. Ya kayak kejadian yang itu yang tindikan nempel di kan itu kan viral banget tuh. Itu mulai dari situ semua tuh dampar kayak mulai aneh-aneh tuh mulai keluar tuh cerita-cerita anehnya tuh banyak. Itu yang lucu, tapi yang sedih ada juga nih. Apa tuh? Jadi pada waktu itu ada ibu-ibu nih, ibu-ibu dia kan lagi bawa anaknya pulang anak SD. Dia sedang jalan, tiba-tiba tuh dompetnya jatuh tuh. Dompet jatuh ke saluran air lah. Nah di saat itu dia bingung karena di situ ada duitnya, ada KJP, ada kartu dan sebagainya. Dia bingung tuh, dia mau lapor ke siapa nih, ya kan? Mau lapor ke siapa sementara dia mau pulang ongkos segala macam ada di situ tuh. Akhirnya dia telepon pemadam. Kita nyampe ke TKP, kita tanya seperti apa Bu? Dompet saya di dalam Pak, di saluran air dalam banget, saya nggak bisa ngambil. Akhirnya kita tolong dan alhamdulillah kita bongkar segala macam, itu kita dapat berhasil dan ibu itu sampai sedih tuh Pak, kalau misalnya nggak ada bapak, wah ini jadi sedih. Kalau nggak ada bapak saya nggak bisa pulang, kalau nggak ada bapak saya nggak punya, kalau nggak ada bapak ATM saya, terus KJP saya, anak saya sekolah gimana Pak, sampai segitunya tuh. Akhirnya itu buat kita buat kita nambah semangat gitu, membantu untuk hal-hal yang lainnya. Terus di saat udah terakhir selesai pengen kasih duit tuh sini tuh set Pak ini wah apa nih Bu, kita pelayanan kita di pemadam kebakaran itu gratis karena kita sudah digaji nih dari pemerintah. Duitnya dari mana? Ya dari ibu membayar pajak ya gitu. Jadi gimana nih Pak, gratis Ibu. Dengan ucapan terima kasih Ibu kita sudah senang memang gitu. Jadi selesai foto buat dokumentasi buat laporan udah kita pulang. Tapi kalau misalnya warga itu misal apresiasinya dengan bawa makanan kayak itu nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Selama itu tidak berupa uang gitu. Uang, karena itu jatuhnya ini beda ya sama temennya dia. gratifikasi itu namanya. Temennya yang mana ya? Mana? Beda sama tetangganya dia. Iyalah. Depan ada bolnya duluan. Dia tadi kita Kan terima kasih kalau itu besar-besarnya ya. Yang penting kalau kayak perintah dari pimpinan saya itu gini. Siapapun yang telepon atau minta tolong ke kita itu namanya dia minta bantuan. Jam berapapun dia udah bingung tuh. Dia kemana nih? Karena dia ada di pikiran pemadam, kita harus tindak lanjut. Itu laporan dari dia seperti itu. Keren. Nah jadi apa aja ya? di saat kita tindak lanjut tuh. Kalau misalnya kita tidak bisa menangani, ya kita kolaborasi dengan SKPD terkait seperti itu. Oke, jadi intinya bisa untuk melaporkan nanti dari 112 yang akan meneruskan kemana nih yang bisa. Iya, yang akan ditindak lanjut ya. Oke deh, kayaknya di jam makan siang. Jam makan siang? Siang. Ini cepat juga ya. Iya, kalau di sini mah Enak kalau udah ngobrol, kayaknya enak banget ya. Enak, mau di sini aja. Ya, kalau di sini makan siang ya. Ya. Sudah nitip ya. Udah mau.